Baik, pada video kali ini kita akan membahas penggunaan statement if dalam Visual Studio 2022 dengan menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Untuk memahami penggunaan statement if, maka kita akan terapkan pada project yang akan kita buat pada pertemuan kali ini. Kita klik Create a New Project. Kemudian pastikan bahasa pemrograman yang kita pilih adalah Visual Basic. Lalu kita pilih yang Windows Form App sebagai template-nya. Kemudian kita klik button Next. Lalu untuk project name kita tuliskan di sana project kita My First If. Location-nya biasa di tempat yang kita simpan. Kalau mau diganti bisa diklik button Browse. Kemudian pastikan place solution ini dalam kondisi di checklist. Dan kita klik next. .NET-nya tetap default saja. Kita klik create. Baik, ketika sudah tampil jendela desain seperti ini, pastikan jendela toolbox-nya kita tampilkan. Kita klik auto hide ya. Tapi kalau misalnya jendela toolbox ini tidak tampil, misalnya dalam kondisi di close seperti ini, sehingga tidak ada jendela toolbox, maka langkah untuk menampilkan jendela toolbox adalah dengan menggunakan menu view. Lalu di sana kita pilih toolbox. Kita klik toolbox, maka akan tampil jendela toolbox. Ya. Untuk tahap berikutnya, kita pastikan jendela properties juga sudah tampil. Ini kita klik auto hide-nya. Kita akan rubah tulisan teks pada form 1 ini. Secara default tertulis form 1, kita ganti tulisannya di property text ini menjadi all about you. Tekan enter, maka tertulis di form ini teksnya adalah all about you. Baik, untuk berikutnya kita klik label, kita masukkan ke dalam jendela desain kita. Lalu property text dari label tersebut kita ganti check everything that you like. Tekan enter, kemudian di sini akan tampil tulisan sesuai dengan yang tadi sudah kita ketik. Berikutnya kita masukkan di sini ada objek checkbox. Nah, tapi checkbox ini kita akan masukkan di dalam satu kelompok, yaitu group box. Nah, group box kita gunakan di sini untuk mengelompokkan objek-objek yang akan kita masukkan ke dalam jendela desain ya. Ini kita perbesar dulu checkboxnya, group boxnya. Kemudian tulisannya bisa kita hilangkan dari property text dari group box 1 ini. Masih tertulis group box 1, kita tekan delete, lalu tekan enter, sehingga sudah hilang tulisan group box 1. Baru berikutnya kita masukkan checkbox, kita klik, kita letakkan di dalam group box ya. Silahkan diatur posisinya. Nah, checkbox yang pertama kita tuliskan di sini di property text-nya animals. Kita atur posisinya. Kemudian kita masukkan checkbox yang kedua, yaitu tuliskan property text-nya board games. Tekan enter. Masukkan lagi satu buah checkbox. Silahkan diatur posisinya. Tuliskan property text-nya television. Masukkan lagi satu buah checkbox lagi. Kita atur posisinya dan tuliskan property text-nya books. Oke, cukup 4 saja. Kita bisa kecilkan kembali group box yang kita buat. Ya, kita buat seperti ini. Kemudian hasilnya kita akan tampilkan nanti ketika kita klik animals misalnya, maka akan ditampilkan bahwa Anda suka animals ya, suka hewan seperti itu ya. Nah, untuk menampilkannya kita gunakan selain checkbox juga sebenarnya kita bisa gunakan ada objek lain, itu objek radio button ya. Tapi sekarang kita fokus di checkbox terlebih dahulu. Kita beri nama checkbox animals, kita klik, kita beri di property name-nya
untuk animals ini checkbox diawali dengan CHK ya. Maka disini kita tuliskan CHK animals. Kemudian pilih yang checkbox berikutnya board game, kita tuliskan di property name-nya CHK board games. Oke, kemudian yang ketiga television, kita klik, kita tuliskan di property name-nya CHK television. Kemudian yang keempat books, kita klik, kita beri nama CHK books. Ya, seperti itu. Kemudian kita akan tampilkan nanti apa yang kita pilih ini di dalam sebuah label ya. Masukkan satu label, kita letakkan di sini. Kita tuliskan di property text-nya, misalnya di sini tulis output ya. Lalu kita beri nama LBL output ya. Oke, kemudian kita akan masukkan satu buah button ya. Jadi nanti dari button ini baru kita tampilkan hasilnya ya. Teruskan di property text-nya dari button ini press me ya. Kemudian kita tuliskan namanya btn press me. Ya, kita perkecil ukuran formnya, kita buat sebesar ini ya. Agak lebar sedikit. Ya, seperti ini. Jadi kita akan buat coding, ketika diklik button press me, maka akan ditampilkan sesuai dengan apa yang kita sukai ya. Jadi kalau misalnya animals kita klik, maka di label outputnya akan tampilkan you like animals ya. Kita coba running terlebih dahulu ya. Kita klik running. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini kalau saya checklist di animals, kemudian kita klik press me, maka di label output akan ditampilkan tulisan you like animals ya. Tapi kalau tidak di checklist, maka di outputnya tidak ada tulisan apapun ya. Begitu pula untuk checkbox yang lainnya, baik board games, maka ditampilkan you like board game, television you like television gitu ya. Jadi kalau empat-empatnya ditampilkan, maka empatnya akan dituliskan. Nah, ini adalah satu sifat dari checkbox ya, bisa dipilih semuanya. Baik, kita buat codingnya. Silakan double klik di button press me ya. Ya, kita double klik button press me sehingga sekarang kita berada di jendela coding di event klik dari btn press me. Baik, kita tuliskan codingnya. Pertama kita deklarasikan satu variabel string ya, dim about you as string ya. Di nama variabelnya about you, nah, tipe datanya adalah string ya. Nah, di sini berikutnya kita tuliskan statement if-nya ya. If CHK animals dot check sama dengan true, artinya kalau di checklist seperti itu ya. Nah, di sini tekan enter saja, maka akan muncul tulisan then dan and if ya. Jadi kalau CHK animalsnya di checklist itu berarti bernilai true checknya. Maka di sini variable about you diisi dengan variabel about you sebelumnya digabung dengan ampersand dalam tanda petik you like animals. Oke, digabungkan dengan ampersand VBCRLF ya, untuk memastikan kursor pindah ke bawah gitu ya, atau seperti kita menekan tombol enter ya. Nah, setelah itu di sini setelah and if kita tekan enter, kita tampilkan hasilnya di lbl output.text, isinya adalah sama dengan variable about you ya. Nah, lihat di sini tulisan variable about you itu ada garis ya.
berwarna hijau. Di sana kalau kita lihat pesannya, variable about you is used before it has been assigned, ya. Jadi itu artinya variable about you sudah digunakan sebelum kita berikan nilai. Nah, ini bisa kita strategikan dengan cara seperti ini, sama dengan tanda petik 2 kali di baris dim about you as string, ya, supaya garis pesan errornya itu hilang, ya. Baik, kita coba klik running. Nah, ini hasilnya. Kalau kita klik animals checklist, ya, kita klik press me you like animals. Tapi kalau animalsnya tidak di checklist, kita klik press me, maka dia kosong, ya. Seperti itu, ya. Jadi kalau kita klik checklist, itu artinya ceknya bernilai true, ya. Nah, sekarang kita akan buat coding untuk board game dan yang lainnya, ya. Sama caranya, setelah if kita buat lagi pakai statement if chk board games dot check sama dengan true, lalu tekan enter, akan ada then dan if secara otomatis. About you isinya adalah about you sebelumnya digabung dengan ampersand, ya, you like board games, lalu digabung dengan ampersand VBCRLF, ya. Begitu pula untuk checkbox yang berikutnya, ya. Setelah if kita enter if chk television dot check sama dengan true, tekan enter, about you sama dengan about you digabung dengan tanda petik you like television. Oke, digabung dengan VBCRLF. Itu lagi untuk yang books, ya. Setelah if chk books dot check sama dengan true, lalu tekan enter, about you sama dengan about you sebelumnya digabung dengan you like books, gabung dengan VBCRLF. Ya, seperti ini codingnya. Jadi ini menggunakan statement if untuk mengecek setiap pilihan yang ditentukan oleh user. Kita coba running. Nah, sekarang kalau kita klik misalnya animals di checklist, kita press me you like animals, ya, sesuai dengan statement if yang kita buat sebelumnya, ya. Nah, begitu untuk yang board games, ini sudah kita cek pakai if. Kalau dia bernilai true, maka ditampilkan di sini you like board games, ya, dengan tetap menampilkan isi variable about you sebelumnya, ya. Jadi you like animals tetap ada. Begitu pula kalau kita checklist semua, kita klik press me, maka ditampilkan semua outputnya, ya. Nah, ini kalau cuma animals dan books saja seperti ini, ya, sesuai dengan apa yang kita tuliskan di coding. Jadi dengan menggunakan statement if, kalau bernilai true maka akan dikerjakan dia di baris yang then, ya. Tapi kalau bernilai false atau tidak di checklist, maka itu akan tidak akan dikerjakan, ya, tidak dibaca oleh program kita, ya. Oke, baik, demikian untuk pertemuan kita pada kali ini, pembahasan tentang penggunaan statement if. Pada video berikutnya kita akan bahas lagi nanti untuk lebih jauh menggunakan statement if, ya. Silakan klik save all, ya, file save all untuk menyimpan project kita, ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.